Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati ustaz-ustaz pembimbing yang tidak pernah lelah memberi ilmu, dan teman-teman seperjuangan generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan berbagai macam makhluk dari yang terlihat maupun tidak terlihat sebagai tanda kebesarannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi seluruh umat manusia dan seluruh umat jin. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkan, nama saya Ardi dari kelas 7A. Pada kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya menyampaikan sebuah khutbah dengan judul yang mungkin sedikit membuat kita penasaran, yaitu mengenal jin, makhluk Allah yang tersembunyi. Teman-temanku sekalian, kalau kita mendengar kata jin, apa yang terlintas pikiran kita? Mungkin ada yang berpikir tentang film horor, tempat angker, atau sosok menakutkan. Betul tidak? Tapi tahukah teman-teman, sebagai seorang muslim kita wajib percaya akan keberadaan jin. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang memberitahu kita di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat yang dinamainya surat Al-Jin. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini sangat jelas teman-teman. Jin itu ada dan tujuan penciptaannya itu sama seperti kita, sama persis seperti kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi jin bukan sekedar tokoh dalam film horor, mereka ada makhluk Allah yang nyata. Lalu siapakah sebenarnya jin itu? Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 27 bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Karena asal penciptaannya inilah yang membedakan mereka dari kita. Manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, dan jin dari api. Karena asal penciptaannya inilah mereka memiliki kemampuan yang kita tidak miliki. Mereka bisa bergerak cepat dan kita tidak bisa lihat bagaimana wujud aslinya. Teman-temanku yang saya banggakan, penting untuk kita ketahui bahwa dunia jin itu sama seperti dunia manusia. Ada jin yang muslim, mereka taat beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka puasa, sama seperti kita. Tapi ada juga jin yang kafir, mereka ingkar dan durhaka kepada Allah. Nah, pemimpin dari jin-jin kafir inilah yang kita kenal dengan nama iblis dan bala tentaranya disebut setan. Tugas setan dari golongan jin ini hanya satu, menggoda manusia agar tersesat. Mereka membisikkan rasa malas ketika kita ingin sholat, membisikkan rasa sombong ketika kita berprestasi, dan membisikkan rasa amarah ketika kita sedang berselisih dengan teman. Lalu, apakah kita harus takut kepada mereka? Tidak. Seorang mukmin tidak boleh takut kepada makhluk. Ia hanya takut kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita senjata ampuh untuk melindungi diri dari gangguan mereka. Apa saja senjatanya? Yang pertama, rajin membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Yang kedua,
berzikir mengingat Allah. Kan membaca bismillah ketika ingin minum, makan, atau ingin masuk rumah. Yang ketiga, membaca ayat kursi sebelum tidur. Karena Allah akan mengirimkan malaikat yang menjaga kita sampai pagi. Yang keempat dan terakhir, berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kesimpulan dari pidato saya hari ini adalah yang pertama, kita harus percaya bahwa jin itu ada sebagai bagian dari iman kepada yang gaib. Yang kedua, kita harus paham bahwa di antara mereka ada yang baik dan ada yang jahat. Yang ketiga dan terakhir, kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang Maha Melindungi dan kita punya senjata berupa doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita menjadi muslim yang cerdas, yang imannya kokoh dan tidak mudah ditakut-takuti oleh bisikan setan dari golongan jin. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan dan meningkatkan keimanan kita. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurma dimakan bersama-sama. Janganlah takut kepada jin dan sesama, takutlah hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.